Oke, selamat malam guys. Video pertama nih. Nah, mungkin ini ya ngelanjutin short yang pernah gue bikin kali ya tentang apa pengalaman gue pakai Chevrolet Trax 2016 ya. Ya, mobil ini udah 10 tahun ya umurnya ya. Aku baru beli kemarin pas Desember itu, setelah pencarian 1,5 bulan ya. Karena memang special request harus Trax dari siapa? Dari istri. Jadi kita coba carilah unit terbaik lah ya istilahnya. Setelah nyari 1,5 bulan, dengan yang kita pentingin kondisi mesin sih. Kalau kondisi bodi di repairnya gampang lah. Kalau bodi, kalau mesin kan agak ngejelimet ya kalau misalnya ada permasalahan komplikasi ya di electrical, engine, AC, itu kan nggak bisa kelar cepet ya. Ibaratnya kalau body tuh bisa kelar cepet gitu. Singkat cerita, udah lihat mungkin hampir 15 unit Trax ya, yang ada di Tangerang yang harganya budget 90-an itu gak pernah dapat yang bagus ya istilahnya. Jadi adalah yang cover valve-nya udah mulai jebol, dia ada suara siul, terus ada yang berasap, mesinnya pas dibuka dipsticknya, terus juga pas dites nggak stabil mesinnya, terus ada kerak oli. Dan alhamdulillah akhirnya setelah hampir 1,5 bulan nyari ya, dapet unit di Bekasi. Itu juga udah kayak last chance sebenarnya. Ambil mobil ini di Bekasi, terus kita cek mesin yang mobil ini tuh lumayan oke, tapi body memang nggak gitu bagus lah gitu. Ada beberapa titik repair cuman nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Yang penting body lempeng, bukan bekas tabrak besar yang bikin kayak mobilnya lari anjing gitu. Jadi nggak lempeng ya, nggak lempeng istilahnya larinya gitu. Terus kebetulan harganya juga cocok gitu, jadilah diambil nih, walaupun waktu ngambil kondisi pajaknya off ya gitu. Singkat cerita, gue ambil itu 23 Desember ya. Namanya mobil tua ya, walaupun udah dicek sampai tunggang-tungging, ngolong-ngolong gitu istilahnya. Cuma ada aja tiba-tiba spare part yang rusak. Waktu itu gue udah jadwal pergi mau ke daerah Gombong tanggal 25 Desember itu gue pengen berangkat ke Gombong. Nah, gue kan beli 23 ya. Selama pengecekan sih mobil so far aman aja gitu. Ternyata pas 24 sore cek lagi sebelum berangkat, ada oli yang bocor. Alhasil kita telepon lah bengkel sore-sore, kita minta suruh buka karena 25 pagi itu kita harus berangkat gitu. Jadi 24 sore kita datang ke bengkel, kita cek semuanya. Akhirnya ketemulah fleksibel conduit itu, sealnya udah getas. Akhirnya dilakukan pergantian seal piping fleksibel itu, terus sama ada satu piping juga yang kita ganti, lupa namanya apa. Lalu karena reservoir udah butek, terus
tiba-tiba pas lagi pengerjaan tuh ada rembes kelihatan. Akhirnya gue suruh ganti juga reservoir karena rembes, ganti pakai original GM, termasuk tutupnya juga pakai yang original GM. Ya tiba-tiba keluarin lah angka sekitar 2,5 juta untuk perbaikan tuh, padahal kita mikir mobil ini udah paling sehat gitu kan, tapi ternyata itu keluar tuh 2,5 juta. Terus seiring berjalannya waktu ada lagi bocor seal oil cooler. Ada perbaikan lah seal oil cooler tuh di Januari kita ganti seal oil cooler. Itu kalau nggak salah habis kita 1 jutaan deh di Januari. Nah ini by the way, ini recap gitu ya, selama gue pakai sekitar 6 bulan berarti sampai Mei. Terus Februari tiba-tiba water outletnya, sealnya rembes, kelihatan tuh di bagian bawah water outlet. Ada kayak genangan air gitu, becekan coolant gitu. Nah di situ tuh kelihatan tuh. Akhirnya gas ganti juga seal oil cooler. Lalu sempat ngide bersihin sensor oksigen. Ngide bersihin sensor oksigen, kita nggak tahu tuh sensor oksigen ori apa enggak ya bawaan mobil ya. Kita bersihin, termasuk katalis konverter juga disemprot, dibersihin semua. Ternyata selang seminggu tiba-tiba mobilnya berebet, ngayun. Tapi ketika mobilnya panas sih udah nggak ngayun lagi gitu. Jadi ngayunnya pas awalan mobilnya hidup. Awalnya sempat mikir apa, busi, koil, nyata ya itu sensor oksigennya nggak ori. Jadi hati-hati tuh kalau bersihin sensor oksigen, kalau nggak ori mendingan nggak usah dibersihin dah. Soalnya katanya pemanasnya itu gampang rusak kena cairannya. Akhirnya ganti sensor oksigen, pasang sendiri di rumah karena hemat budget. Terus bulan Maret bunyi-bunyi kan tuh kayak kaki. Setelah dari Gombong kayak jalanannya jelek, bunyi-bunyi. Akhirnya bawa lagi ke bengkel, ke bengkelnya karena gue di BSD ya, biasanya bengkelnya Kaum Fajar. Bawa lagi ke bengkel Kaum Fajar. Gue sempat beli ada support shock sih, support shock beli online, minta pasangin dia, cuma pas dites masih bunyi-bunyi. Akhirnya kita ganti ini terot dan long terot. Itu habis sekitar 1 jutaan juga sih kalau nggak salah di situ. Terus di minggu depannya aki mobil ini memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Memutuskan untuk mengundurkan diri. Akhirnya yang tadi yang mau ke factory outlet jadi ke tukang aki tuh. Nggak jadi beli baju, jadi beli aki. Akhirnya ganti aki cobain pakai Delcore ya. Terakhir sih gue pakai Delcore awet tuh, bisa 2 tahunan lah ya, lumayan lah. Aki 1 juta buat 2 tahun. Setelah aki tiba-tiba pas hari H Idul Fitri ya kan, karena minggu sebelumnya udah dicek tuh normal, aman semua, kita siap-siap mau pulang kampung lah istilahnya. Tiba-tiba pas mau sholat Id nggak bisa hidup mobilnya nggak bisa hidup. Akhirnya karena orang bengkel nggak ada yang buka kan pas sholat Id, hari Idul Fitri tuh, hari H. Akhirnya kita diemin lah mobilnya di rumah seminggu sampai bengkel pada buka. Pas bengkel buka dicek, ternyata problemnya ada di HUD ini yang colok ke OBD2. Nah HUD itu tuh yang bikin mogok. Pas dicabut udah nggak ngayun lagi deh, nggak mati lagi. Akhirnya udah nggak gue pakai, cuman masih ada gejala tuh ngayun. Terus juga pasti starter awal tuh kayak nggak top chair lah gitu, dia ada berebetnya sedikit.
akhirnya ke bengkel Autoraya. dicek dicobain, ternyata fuse boxnya juga memutuskan untuk mengundurkan diri itu kebetulan. Alhasil karena di bengkel Autoraya nggak bisa servis fuse box, dibawa ke Om Fajar lah untuk servis fuse box. Itu habis 1 juta, dan alhamdulillah sini gue pakai dari awal bulan ya, sering banget ini dipakai. Akhirnya keluar karena buat ngetes, soalnya tadinya penyakit fuse box itu hampir 2 minggu sekali tuh kambuh. 2 minggu sekali kambuh. Akhirnya setelah diservis, dites lah, coba dipakai terus gitu. Ternyata so far alhamdulillah nggak ada problem, nggak ada berebet, nggak ada ngayun juga. Nah, moga-moga itu jadi permasalahan terakhir lah, karena nextnya harus ganti fan belt, udah getas, udah tua, sama tensioner udah mulai bunyi-bunyi. Jadi itu sih kira-kira recapnya ya. Sekitar 6 bulan pemakaian Chevrolet Trax ini. So far sih enak mobilnya, nggak gitu rewel-rewel banget. Cek engine muncul pun itu pas gua ke Gombong, ada beberapa kali muncul cek engine, tapi nggak bikin mobilnya mati juga, nggak bikin hilang tenaga. Jadi kesimpulannya sih sepertinya mobilnya rada gandel sebetulnya ya. Cuman memang kalau udah 10 tahun ya banyak komponen yang harus diganti, ya wajar lah itu. Keputusan beli mobil 10 tahun yang harus diingat ya, pasti banyak komponen yang harus diganti. Karena kan kalau di bengkel servis buku manual kan paling sampai berapa ribu kilometer gitu kan, berapa puluh ribu gitu. Berarti kan setelah itu kan komponennya udah pasti banyak yang harus diganti gitu. So far itu sih pengalaman pakai Chevrolet Trax 2016 ini. Kalau ngomongin konsumsi BBM dalam kota itu gue bisa 1:11, luar kota itu pernah nyentuh 1:20. Pas gue ke Gombong tuh 1:20. Nah ini next week atau kayak 2 minggu lagi ya, akhir bulan nih pas libur panjang, gue mau ada rencana ke Batu Karas. Jadi minggu depan jadwalnya general check up buat mastiin mobilnya sehat, aman, Sentosa Jaya Raya, buat dibawa ke Batu Karas. Ya walaupun gue udah beberapa spare part sih, gue spare part di bagasi, jadi kalau ada apa-apa bisa ada ininya lah, recovery plan-nya lah. Mungkin segitu dulu pengalaman pakai Trax sih 2016 ini. Mungkin kalau ada yang mau di sharing-sharing atau cerita pengalamannya pakai Trax, monggo bisa tulis di kolom komen, ataupun kalau misalnya ada yang mau ngajak kopdar daerah BSD yang pakai Trax juga, boleh silakan diinfokan dan dijadwalkan nanti. Oke, mungkin buat video pertama gua segini dulu. Nanti kalau untuk perbaikan sih ada video lain ya yang mungkin bisa gua upload. Mungkin ini video introduction-nya dulu nih, pengalaman pakai Trax. Oke, thank you semua yang udah nonton, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang bisa di-sharing silahkan di-sharing.